Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca Hasyiah I'anatul Talibin, yaitu tentang perkara-perkara yang disunnahkan yang penting untuk kita perhatikan. Kata beliau, wa yustahabbu, dan disunnahkan ayyukaffa, mencegah as-sibyanu, anak-anak, awala saatin, pada permulaan saat, minal laili, dari malam hari. Jadi waktu maghrib pada awal malam, jangan sampai anak-anak itu dibiarkan berada di luar rumah. Kenapa? Karena saat itulah saat-saat ketika itu setan ini sedang berkeliaran. Jadi ini adalah himbauan dari Nabi, himbauan dari syariat, supaya anak-anak kita ini selamat dari jin dan gangguan setan. Kemudian yang disunahkan selanjutnya adalah wa ayyughattiyal al-awaniyah, yaitu hendaknya kita ini menutup al-awaniyah, yaitu wadah-wadah, walau bin nahwi udin, walaupun dengan seumpama kayu, yu'radu, yang dibentangkan, alaiha, di atas al-awaniyah tadi, wadah-wadah tadi. Jadi pada waktu malam hendaknya wadah-wadah, panci-wanci, mangkok-mangkok, gelas dan yang lainnya itu ditutup. Walaupun menutupnya tadi itu hanya dengan sebatang kayu yang dibentangkan di atasnya. Kenapa demikian? Karena diceritakan dalam hadis ada satu malam yang turun pada malam tersebut penyakit, yang kalau lewat pada satu wadah yang enggak ditutup, maka penyakit tadi akan masuk ke dalam wadah tersebut sehingga menjadi penyakit. Oleh karenanya dihimbau oleh syariat hendaknya wadah-wadah ketika malam hari itu ditutup. Kemudian wa ayyughliqa al-abwaba, dan disunnahkan juga ayyughliqa al-abwaba, mengunci pintu-pintu. Musammiyan Allah, hal dalam keadaan menyebut nama Allah, fihima, pada keduanya, di dalam menutup pintu dan di dalam menutup wadah-wadah tadi disunnahkan membaca bismillah. Kemudian kesunahan yang terakhir adalah wa ayyutfi'a al-masabiha indan naum, yaitu disunnahkan mematikan lampu-lampu indan naum, ketika tidur. Nah, coba kita baca Hasyiah I'anahnya. Qauluhu, perkataan wa yustahabbu ayyukfa as-sibyan, disunahkan menahan, mencegah anak-anak, ila akhirih, itu li khabari muslimin, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, idza kana jinhul laili, idza kana janahul laili, apabila datang permulaan malam, wa amsaitum, dan kalian berada di sore hari, fakufu, maka tahanlah, sibyanakum, anak-anak kalian. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan, tantashiru, yaitu setan tadi itu sedang berkeliaran, hina idin, ketika itu. Wa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhulluhum, maka apabila telah hilang sa'atun, satu saat, minal laili, dari malam hari, fakhuluhum, maka lepaskanlah mereka. Jadi pada waktu maghrib hendaknya anak-anak itu diusahakan sudah berada di dalam rumah, diperintahkan wudu untuk sholat maghrib, zikir, dan seterusnya. Jangan sampai dibiarkan di luar rumah. Ruya, hadis ini diriwayatkan bil ha'i al-muhmalah, dengan dibaca hak muhmalah tanpa ada titiknya, al-matmumah, yang dibaca dhammah. Jadi dalam satu riwayat bukan dengan kha tapi dengan ha, hulluhum, lepaskanlah mereka, sama. Wabil kha, dan diriwayatkan juga dengan huruf kha al-mu'jamati, yang diberi titik satu, al-maftuhah, yang dibaca fathah, khallu, wa dhammul lam, wa bidhammil lam, dan dibaca dhammah lamnya, khallu. Maknanya sama. Qauluhu, perkataan
syarih wa ayyughatiya al-awaniyah, dan disunahkan menutup wadah-wadah walau binahwi udin, walaupun dengan seumpama kayu ud, yaitu kolab nuruslan. Ud ini kayu ya. Telah berkata Ibnu Ruslan di dalam Zubatnya, wa yustahabbu, dan disunahkan fil awani pada wadah-wadah at-taghtiyatu, yaitu menutup, walau biudin, walaupun menutupnya tadi dengan kayu. Hutto, yang kayu tadi diturunkan, fauqal aniyah, di atas wadah-wadah. Maksudnya dibentangkan di atas wadah-wadah. Wa yustahabu aidan, dan disunahkan juga ayyuki'ah, mengikat al-qirabah, yaitu wadah-wadah air. Wadah-wadah air yang terbuat dari kulit binatang. Maksudnya adalah ayyar puto, yaitu hendaknya mengikat afwahaha, mulut-mulutnya qirab tadi, wadah-wadah air tadi. Qala Ramli, telah berkata Imam Ramli. Qala al-a'immah, telah berkata para imam. Wa faidatu dzalika, dan faedah menutup wadah-wadah tadi itu min thalathati aujuh, ada 3. Ahaduha, yang pertama adalah ma tsabata fi sahihain an Rasulillah, apa yang telah tetap di dalam 2 kitab sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu la yahullu siqaan, sesungguhnya setan itu tidak membuka siqaan, yaitu wadah air, wala yakshifu inaan, dan tidak membuka inak wadah air. Jadi kalau wadah air itu sudah ditutup, sudah diikat, maka setan tidak akan membuka wadah tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah ma ja'a fi riwayatin lil Muslim, yaitu hadis yang datang di dalam riwayat Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fi sanati, di dalam 1 tahun itu lailatun, ada 1 malam, yanzilu, yang turun, fiha, dalam 1 tahun tadi, yang turun dalam malam tadi, wabaun, penyakit, wala yamurru biinain, dan tidaklah lewat penyakit tadi, biinain, ketemu dengan wadah, laisa alaihi, yang tidak ada di atas inak tadi, ghitaun, tutup, au siqain, dan penyakit tadi tidak lewat bertemu dengan siqa, wadah air, laisa alaihi, yang tidak ada di atas siqa tadi, wikaun, tali, illa, kecuali nazala fihi min dalikal waba, maka turun fihi, pada wadah air tadi, min dalikal waba, dari penyakit tadi. Jadi hendaknya malam hari ketika mau tidur, seluruh wadah-wadah ini diusahakan ditutup walaupun dengan kayu. Kemudian salisuha, yang ketiga dari faedah menutup wadah-wadah tadi adalah siyanatuha, menjaga wadah-wadah tadi, minan najasati, dari najis, wa nahwiha, dan seumpama najis. Waqad amila ba'duhum, dan sungguh telah mengamalkan ba'duhum, sebagian para ulama, bisunnati, mengamalkan sunnah, fitaghtiyah, di dalam menutup, biudin, dengan kayu, fa asbaha, kemudian berada di pagi hari, wa af'a, dan adapun ular itu multafatun, melilit, alal ud, sedang melilit di atas kayu, walam tanzil, dan ular tadi tidak turun, fil ina'i, di dalam wadah. Jadi ini pernah dipraktekkan oleh sebagian para ulama. Ternyata faedahnya meletakkan kayu tadi adalah ular tadi hanya melilit di kayu, sehingga tidak masuk di dalam inak tadi. Walakin, akan tetapi, la yu'rad al-audu alal inak, akan tetapi tidak dibentangkan kayu tadi di atas inak, di atas wadah air, illa, kecuali ma'a dzikrismillah, kecuali bersama menyebut nama Allah, yaitu dengan baca bismillah. Kenapa? Fa inna sirrad dafi'a, karena sesungguhnya rahasia yang bisa menolak penyakit, huwasmullah, itu adalah nama Allah. Rahasianya adalah nama Allah, bukan sekedar meletakkan kayu tadi saja, tetapi juga disertai menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Qauluhu perkataan syarih yu'rad 'alaiha mabniyun lil majhul. Ini dibaca mabni majhul yu'rad. Ay yuj'al dzalikal aud ardan. Dijadikan kayu tersebut dijadikan ardan membentang. Qauluhu perkataan ayyughliqa abwaba disunnahkan menutup atau mengunci pintu-pintu. Ay wa yustahabbu disunnahkan ayyughliqa al-abwaba disunnahkan mengunci pintu-pintu lima fi khabari Muslim karena apa yang ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, wa aghliqu dan kuncilah al-abwaba pintu-pintu, wadhkurusmallah dan sebutlah nama Allah. Fa inna syaitana karena sesungguhnya syaitan la yaftahu baban mughlaqan tidak akan membuka pintu yang dikunci. Qauluhu perkataan syarah musammiyallaha musammiyan Allah dalam keadaan menyebut nama Allah. Ini musammiyan ini halun menjadi hal min fa'ili yughatti dari fa'il yughatti wa fa'ili yughliq al mustatiri yang mustatir. In buniya lil maklum jika dibina dengan maklum mabni maklum. Au awil mahdzuf atau fa'il yang dibuang in buniya lil majhul jika dibina dengan bina majhul. Qauluhu perkataan wa ayyud fi'al masabih dan disunahkan memadamkan lampu-lampu. Ai maksudnya adalah wa yustahabbu dan disunahkan ayyud fi'ah memadamkan al-masabiha lampu-lampu. Ai al-asrijata yaitu lentera-lentera. Jadi zaman dulu ini lampunya terbuat dari api. Khaufan karena khawatir min faisuqoh yaitu faisuqoti yaitu khawatir dari faisuqoh. Wahia adapun faisuqoh itu adalah al-fa'ratu tikus. Antajurra tikus tadi menarik al-fatilata yaitu menarik sumbu fatuhriqa al-baita sehingga membakar rumah. Wa fi sunani Abi Dawud dan di dalam sunan Imam Abi Dawud min hadits Ibnu Abbas dari hadis Ibnu Abbas ja'at datang fa'ratun tikus fa'akhadat kemudian mulai tajurru menarik siapa tikus al-fatilata sumbu. Fajaat kemudian tikus tadi datang biha membawa sumbu yang ada apinya tadi wa al-qatha dan tikus tadi melemparkan sumbu tadi baina yadai Rasulillah di hadapan Rasul. Alal khumrah di atas sajadah kecil. Alaiha kana yang allati yang kana adalah Nabi itu qaidan sedang duduk alaiha di atas khumrah di atas sajadah kecil. Fa'ahraqat maka sumbu tadi yang dilemparkan tikus tadi membakar minha daripada sajadah kecil tadi membakar maudhi'a dirhamin yaitu tempat 1 dirham, tempat yang sebesarnya tadi 1 dirham. Wa fi Syanwani dan di dalam kitab Asy-Syanwani Alabni Abi Jamrah. Naam, ya memang hukumnya seperti itu. Tetapi kata beliau al-qindilu al-mu'allaqu adapun lampu-lampu yang digantungkan in amina minha jika lampu-lampu yang digantungkan tadi itu aman minha daripada tikus la ba'sa enggak masalah bi adami itfaihi tidak memadamkan lampu tadi. Kenapa lintifa'il ilah karena tidak ada alasannya. Kemudian wa yustahabu aidan dan disunahkan juga itfa'un nar memadamkan api mutlakon secara mutlak indan naumi ketika tidur. Jadi jangan sampai ada ketika kita tidur malam hari api itu menyala termasuk kompor dan yang lain-lainnya. Liwuruti haditsin fihi karena adanya hadis yang datang di dalam masalah disunahkannya memadamkan api. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.